Halo, selamat pagi sahabat-sahabat trader. Hari ini adalah tanggal 14 bulan September, hari Senin pukul 2:10. Saya akan memberikan satu masukan dan pandangan, dan saya berharap bahwa video singkat ini memberikan manfaat dan cara pandang pasar sebagai satu hasanah baru di dalam melihat pergerakan harga. Nah, ini adalah euro pada 4 jam, dan saya akan membuat mappingan dan dari histori mappingannya, kemudian kita akan mempetakan pada kemungkinan proyeksi harga pada minggu sepekan ini. Nah, sebelumnya saya membuat suatu contoh, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah 4 jam, berarti dari sini, dari mulai pembukaan hari Senin sampai penutupan ini adalah satu minggu ya. High ke low ini satu minggu. Jadi ini satu minggu. Nah, anggaplah bahwa harga yang di sini belum ada ya. Anggap saja ini belum ada. Jadi kita memiliki data transaksi seperti ini. Nah, untuk minggu ke depannya, apa yang harus kita lakukan di sini? Bagaimana kita akan tahu harga akan naik dan harga akan turun? Bagaimana kita mengambil posisi entry baik buy maupun sell yang menurut kita paling valid? Oke, sementara kita di sini harga yang belum terjadi masih memiliki dua kemungkinan. Kalau dia nggak naik, ya pasti turun kan begitu. Kalau nggak naik pasti turun. Tetapi data histori memberikan satu informasi penting bagi kita, yaitu mengenai batas transaksi. Batas harga transaksi yang ditinggalkan oleh buyer dan seller pada area-area pertahanan penting mereka. Nah, yang dimaksud dengan area pertahanan penting mereka adalah titik support sebagai area terakhir pertahanan dari buyer dan titik resisten sebagai titik pertahanan terakhir dari seller. Nah, ini menjadi sangat penting karena pada level-level ini pada umumnya harga akan membuat suatu pemantulan maupun suatu penembusan. Nah, dengan demikian informasi yang penting ini akan kita gunakan di dalam untuk melihat kemungkinan pengambilan posisi. Karena ini sangat urgent, sangat urgensinya sangat tinggi dan sangat krusial. Karena ini akan membuat trading kita menjadi trading yang smart entry sama pengambilan risiko yang sangat minim dengan kemungkinan proyeksi harga yang sangat lebar. Oke, kita mulai saja teman-teman. Ini adalah datanya. Yang harus kita lakukan sebelumnya adalah membuat batasan mengenai data transaksi minggu lalu. Kita memiliki harga tertinggi di sini. Oke, saya ambil rata-ratanya. Kemudian harga terendahnya di sini. Kemudian di dalam perjalanan satu minggu membentuk gelombang, ada rejection berupa shadow. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada candle kecil 2 biji, berarti di sini ada 8 jam. Kemudian dua candle ini menjadi support karena kelihatan di sini ada dua kali turun, coba turun tetapi dia reject, didorong oleh buyer ke atas. Oke, maka ini menjadi daerah pertahanan. Selanjutnya di mana lagi kita akan mendapatkan level seperti ini? Kita lihat kembali ke atas. Nah, di sini kita kelihatan ya. Pada level ini kita lihat ada rejection, dorongan seller. Di sini ada dua. Ini akan menjadi level resisten. Kemudian di mana lagi? Nah, di sini ada lagi pada bagian atas. Tidak terlalu mencolok, tetapi ada di sini ya. Oke, kelihatan ya di sini ada level resisten. Karena dia membentuk, kalau teman-teman menarik zigzag akan seperti ini. High, low, seperti ini akan menjadi zigzag. Kemudian di sini ada juga level rendahnya. Ini oke, kelihatan di sini pada bagian atas ada. Pada bagian atas sebenarnya ada di sini. Tetapi dia bukan merupakan candle candle padat, tetapi candle dalam perjalanan. Jadi kita nggak usah buat di sini. Oke. Nah, ini sudah kita buat di sini. Oke, level-level yang mau kita gunakan pada proyeksi perjalanannya di sini.
Nah, bagaimana kita memfungsikan batasan yang sudah kita buat ini? Caranya sangat sederhana, tidak usah ribet, karena ingat bahwa kita tidak bisa menciptakan kesempatan atau menciptakan momentum. Jadi kita akan fokus perhatian kita pada label-label kotak abu-abu ini. Kita akan cek apakah akan terjadi perubahan harga berupa pemantulan maupun penjebolan. Ini penting buat kita garis bawahi. Oke, nah selanjutnya yang harus kita perhatikan pada hari Seninnya, saya kasih batas di sini. Pada hari Seninnya yang perlu kita lihat adalah di pertama mungkin kita buka di 1 jam dulu. Di sini ya, 1 jam kan begini ya kelihatan ya, bahwa harga itu mantul-mantul di daerah yang sudah kita buat. Berarti kalau demikian ini bisa digunakan untuk scalping dong? Ya bisa ya, bisa. Nah, kalau mungkin 1 jam, mungkin entry kita sedikit ketinggalan dan membuat, kalau seperti ini kan maksud saya kalau misalnya ini 2 naik, kemudian dia turun 2, kan kita akan terjebak sell di sini ya. Kalau kita gunakan 1 jam, jadi memakan banyak margin di sini. Nah, untuk lebih hemat resiko, kita gunakan 15 menit. Oke, nah ini adalah 15 menit pada hari Seninnya. Nah, di sini kelihatan harga naik dulu di sini ya. Naik dulu, besar, kecil, 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 berganti pola di sini. Ada pola yang namanya bearish engulfing. Ini adalah pola reversal untuk turun. Sesudah engulfing turun 2, kemudian harga melanjutkan penurunan. Ternyata juga reject di sini dengan hadirnya shadow di sini. Kemudian harga naik, timpa saling timpa, di sini muncul lagi pola bearish engulfing dengan rejection. Ada candle konfirmasi di sini. Kemudian di sini lagi pola turun. Dan kalau kita lihat biasnya harga tingginya ini semakin membuat harga tinggi yang turun. Ya kan? Harganya membuat turun. Jadi bisa dibilang bahwa ini didominasi oleh seller. Dan pola turunnya itu bisa kita masuk aja sell di sini karena kalau kita misalnya gini ya. Jadi memang apakah ini tidak berisiko? Tentu saja berisiko, tetapi resikonya bisa dikalkulasi. Misalnya kita masuk di sini. Berarti resiko kita cuma sekitar 10 pip. Gitu ya. 10 pip nih. Tapi yang kita dapatkan misalnya sinilah kita keluar sudah 20 pip. Atau kita pada batasan arsiran di sini, kita sini sudah 38 pips. Oke. Ya kan? Nah, apakah sini boleh buy? Sebenarnya boleh buy, tetapi tidak ada pola yang mendukung untuk mendapatkan pola reversalnya di sini, pola yang valid. Ini tidak ada. Tidak ada pola yang jelas di sini, jadi nggak usah masuk buy. Nah, di sini muncul pola yang sama dengan sebelumnya, dikonfirmasi oleh candle kecil, berarti di sini boleh sell di sini. Kalau kita sell di sini, resikonya cuma sekitar 10 pip juga. Karena ini nggak sampai 10 pip sih sebenarnya, sekitar 8 pip. Nah, kita basilah anggap 10. Maka sampailah di candle kecil ini, sekitar 20 pips. Oke, 20 pips, sini sudah sekitar 38 pips, sudah 50 pips. Nah, di sini muncul pola bullish engulfing. Oke, boleh buy nggak? Boleh. Tetapi kalau kita lihat teksturnya, strukturnya ya, bukan teksturnya. Ini strukturnya adalah struktur turun. Jadi kalau saya pribadi lebih suka ini mainnya satu arah deh, satu arah dulu sampai ada breakout. Kalau breakout kita ganti permainan. Tapi selama ini kan baru breakout ya, breakout low-nya ini kan berarti kan lebih cenderung untuk turun. Oke, jadi lebih cenderung ambil posisi sell aja. Ini pola turun lagi, besar menjadi kecil, kemudian candle besar. Ini adalah konfirmasi untuk sell. Bisa enter di sini. Nah, di sini kelihatan dia jebol low di sini juga. Low-nya dia breakout. Ini secara horizontal maupun secara diagonal dia breakout. Dan ini melewati arsiran. Arsiran yang kita buat sebelumnya dia lewat. Oke, berarti lebih condong untuk turun. Nah, di sini candlenya lama sekali di sini. Kalau ada posisi sell, sebaiknya keluar. Nah, dari kumpulan candle kecil, di sini ada candle mendadak besar.
Nah, pada umumnya kalau candlenya kecil rata ya, kecil rata ya, bukan kecil naik, kecil turun, bukan. Jadi kecilnya itu mendatar, kemudian mendadak besar. Nah, biasanya itu menunjukkan klimaks akhir perjalanan. Dan sini daerah pantulan di sini. Daerah pantulan ini muncul pola bullish engulfing yang dikonfirmasi oleh sebuah pin bar. Nah, ini adalah konfirmasi untuk melakukan pembelian di sini. Buy-nya di situ resikonya tidak besar, resikonya hanya sekitar 10 pip juga. Tetapi memberikan 30 pip, 32 pip di sini, oke? Jadi bisa 1:2 atau 1:3. Dan resikonya itu yang penting, resikonya itu sangat terukur, 10 pip, 12 pip, 15 pip. Ini sangat terukur. Jadi kalau terjadi kerugian kita tahu Pak dengan pasti kita ruginya berapa. Jadi tidurnya enak gitu ya. Oke. Nah, ini sudah mulai naik, sudah ganti hari, ini hari Selasa. Nah, di hari Selasa kan harga paginya masih flat, di sini terhalang. Tetapi harga yang turun di sini bukan merupakan momentum atau signal untuk sell. Kenapa? Bukan merupakan signal untuk sell, karena harga pada arsiran sini walaupun dia muncul pola turun, harga ini berada di atas harga penutupan kemarin. Ini harga high yang paling dekat, harga close-nya di bawah. Ini harganya di rata-rata masih di atas harga penutupan. Kelihatan ya di sini harga penutupan. Sebaiknya dengan kondisi seperti ini, apalagi biasnya sudah membentuk bias naik seperti ini, kita tahan dulu, jangan masuk dulu ya. Nah, di sini kelihatan di sini, oke, membreakout di sini. Ada 3 buah candle naik di sini. Kemudian ada rejection naik, pola bullish engulfing sambungan, 3 candle momentum, bullish engulfing rejection di sini. Nah, ini adalah signal buy. Oke, signal buy-nya di sini besar, besar. Dan di sini resikonya tidak besar. Kalau kita mau tempatkan risiko hanya sekitar 8 pip aja, tetapi kita ada memiliki kemungkinan sekitar 15 pip di sini. Oke. Nah, di sini terjadi double top di sini. Double top kadang-kadang kita terlalu tergesa-gesa masuk di sini. Oke, kalau kita tergesa-gesa masuk di sini biasanya harga tidak akan langsung turun dan pada umumnya kita akan terima stop loss di sini. Oke, pada daerah arsiran seperti ini ya. Pada arsiran seperti ini. Nah, di sini ada double top di sini. Polanya baru benar sesudah ada pola double, polanya di sini adalah evening star. Di sini adalah bearish engulfing. Kenapa di sini nggak boleh masuk? Karena di sini kumpulan candle kecilnya masih cukup kuat di sini. Karena untuk melewati candle kecil ini minimal dia harus coba 2 kali atau dia cuma sekali tetapi candlenya harus dominan besar baru bisa lewat. Tetapi kalau ini kumpulannya terlalu banyak, biasa kan dia akan tes dulu gitu. Akan tes dulu. Baru yang kedua dia akan secara gradual di sini berisi, maksudnya candlenya berisi dan dia berhasil lolos di sini. Jadi signal entry-nya yang paling bagus di sini adalah yang kedua kali di sini. Yang pertama tidak bisa lama karena di sini ada banyak kumpulan candle kecil. Oke, nah di sini udah jebol. Kalau sudah jebol, muncul pola continuation falling. Di sini ada 2 candle. Di sini berarti ini adalah signal sell-nya di bawah arsiran di situ. Sell lanjutan untuk ke bawah. Nah ini di daerah arsiran di sini harga sudah padat di sini. Sudah padat, kemudian muncul pola. Nah pola ini pola entry. Pola entry kalau kita entry di sini juga risikonya tidak terlalu besar lah, sekitar 20 pip mungkin ya. 17 pip di sini. Ya 1:1 lah kembali ke daerah arsiran, jadi sekitar 27. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk scalping, sangat bisa. Karena konsolidasi yang terjadi pada Euro USD ini sudah berlangsung sekitar 4-5-6 minggu ya, seperti itulah. Oke. Nah, di sini kelihatan ya, arsiran ini duduk, dia sudah breakout ke atas di sini. Melewati ya. Naik, ini masih terlalu pagi. Nah, di sini ada pola sekali, pola pertama. Pola pertama ini pola yang kedua. Oke, dan kita melihat biasnya adalah bias naik. Jadi, biasanya sih saya mengambil pola yang kedua. Yang pertama sih biasanya saya abaikan dulu, yang kedua ini baru entry di sini. Oke, bisa dapatkan cukup banyak, resikonya tidak besar, resikonya cuma sekitar 12, tetapi
pemberiannya bisa 80 pip karena dia melanjutkan perjalanan ke atas 80 pips, jadi 1:8 di sini. Oke, nah di sini terjadi break even. Ini adalah pola break even. Di sini udah cukup padat. Muncul satu candle divergensi. Ini adalah candle divergensi karena dia sudah lama di sini. Bentuk pola divergensi artinya harga turun, membentuk pola break even yang dia lewat. Cuma sayangnya ini sudah subuh, nggak bisa masuk. Oke, pada hari keesokan harinya di sini muncul klimaks, candle rata mendadak besar, muncul inside down. Ini adalah pola sell yang kuat sekali. Pola sell yang kuat sekali. Cuma memang resikonya cukup lebar karena kalau kita masuk di sini resikonya sampai 40 pips. Dan kalau sudah resiko lebar, lotnya harus dikecilin karena resiko itu kan diukur berdasarkan nilai uangnya. Ini hanya bisa ya sampai sinilah 1:1 lah yang di sini. Cuma masalahnya di sini juga dia memberikan pola lanjutan di sini. Oke, membentur pada daerah bias di sini. Oke, bisa sell tapi sudah sideways di sini. Nggak bisa terlalu banyak. Memang resikonya masih apalah. Tapi posisinya bisa gantung beberapa kali. Untung, rugi, gitu ya. Nah, sampai di sini harga di sini sudah akhir minggu ya di sini, akhir minggu. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini cenderung membentuk bias. Kalau kita hubungkan dengan titik tinggi di sini, titik tinggi di sini, kemudian di sini, ini cenderung memberikan bias turun. Oke, memberikan bias turun. Jadi lebih kalau kita cek di sini, ini lebih cocoknya kita ambil posisi turun. Oke, kecil membesar ini adalah momentum. Oke, nah sekarang bagaimana dengan minggu ini? Minggu ini kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu membuat batasan di sini. Minggu lalu high-nya di sini, dan ini masih ada hubungannya dengan high minggu sebelumnya di sini. Ada candle padat, candle kecil. Nah ini akan menjadi zona resisten. Kemudian di sini adalah zona resisten pendek. Kalau kita tarik seperti ini. Ini adalah zona resisten pendek, maksudnya minornya ya. Dan ini ada hubungannya dengan ini, sebenarnya ya, dengan ini. Tetapi kalau kita lihat ruang harganya, kita ambil yang ini saja ya. Ini saja udah bagus sekali. Pada bagian bawah berada di sini. Sebagai tempat mulai naik. Di sini ada candle padat ini daerah rejection. Jadi ini adalah support. Dan pada bagian bawah juga akan menjadi daerah support di sini. Nah, dengan demikian kita sudah mempetakan range perjalanan harga. Dan katakanlah minggu ini misalnya harga breakout di sini, di level ini kemungkinan akan ke level ini. Tapi kalau dia tembus lagi sini berarti akan kemungkinan ke kisaran sini. Oke. Nah, kira-kira demikian. Kalau kita perhatikan chartnya ini, memang harga sudah break low ya. Ini adalah low minggu sebelumnya. Dia sudah break tapi belum breakout. Tetapi di sini 1 minggu sebelumnya dia sudah breakout di sini. Oke, 1 minggu sebelumnya dia udah breakout. Saya tidak bisa kalau namanya menganalisa itu kan memproyeksikan ya kisaran harga akan kemana. Jadi itu bisa 100% benar, bisa 100% salah. Jadi menurut hemat saya dan pandangan saya lebih bagus menunggu momentum, menunggu kesempatan pada level-level yang kita buat. Ini mumpung harganya masih dalam kondisi sideways, konsolidasi yang cukup lebar ya. Tapi kalau kita perhatikan strukturnya, ini sudah membentuk harga tinggi, puncaknya ini adalah kepalanya, ini adalah bahu kiri, ini adalah lower high-nya di sini ya, dan ini sebenarnya sudah membentuk lower low di sini. Oke, lower high, lower low di sini sudah higher high di sini. Oke. Jadi untuk euro saya rasa ini masih masih cukup berkonsolidasi. Cuma sambil perhatikan untuk Senin biasanya harga tidak kencang. Kebanyakan ini adalah sideways untuk hari Senin karena belum ada momentum. Pasar juga menunggu
FOMC dan ya beberapa event penting pada minggu ini yang akan mempengaruhi harga euro. Contohnya mungkin kalau untuk ke euro JPY itu akan berpengaruh pada pemilihan kepemimpinan besok ya untuk yen ya, akan berpengaruh ke euro JPY. Kemudian BOC Bank of Canada mungkin pengaruhnya nanti ke euro Kanada. Kemudian ada BOE Bank of England tentang suku bunga. Dan pada hari Rabu kalau tidak salah tuh ada jajak pendapat tentang rancangan undang-undang pasar internal yang merupakan katanya pengkhianatan terhadap katalis undang-undang dari Brexit gitu ya. Jadi akan sangat berpengaruh pada ke euro GBP kalau ada sangkut pautnya dengan euro ya. Oke teman-teman sekalian, bisa dicek nanti di 15 menit pada pekan ini, pada level-level ini yang sudah kita buat ini, apakah akan terjadi penembusan dan terjadi pemantulan pada areal ini. Karena hemat saya harga masih akan sangat bergerak dalam kondisi flat, tidak lebar, masih kecil-kecil range-nya ya. Oke, sampai di sini video tentang mapping euro dan menunggu kesempatan entry berdasarkan pola candle maupun pattern. Dan ya semoga video ini memberikan manfaat dan sudut pandang yang berbeda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Salam profit buat kita semua dan lancar jaya buat kita semua.